Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli jam'iyya Allah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha faqad fazal muttaqun wattaquni ya ulil albab. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Kepadanya lah kita menyembahnya. Ya Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong hambanya, yang memenangkan prajuritnya dan menghancurkan musuhnya dengan sendirinya. Sifat-sifat Allah yang demikian itu hendaknya menjadi keyakinan kita semua, keyakinan yang sebenar-benarnya. Sedikit pun kita tidak boleh ragu-ragu. Insya Allah hal yang demikian itu adalah merupakan satu ainul yakin, ilmu yakin, dan hakul yakin bagi kita semua. Secara syar'i, saya sebagai khatib mempunyai tugas untuk mengingatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar takwa itu kita pelihara, kita kembangkan, agar kehidupan kita lebih sukses menuju al-falah, bagi kita yang selalu ada perhatian terhadap hal itu. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang saya hormati, menurut para ulama terkenal termasuk Said Qutb menjelaskan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna, syamilah, mutakamilah. Sementara itu kita harus melaksanakannya dengan sempurna. Tidak boleh milih-milih sebagian-sebagian, tidak boleh, harus sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Secara teori adalah sempurna, secara praktek harus kita laksanakan dengan sempurna. Saudara-saudara, kesempurnaan itu adalah mulai dari ibadah, muamalah, akhlak, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Sehingga komplitlah ajaran Islam kita ini. Jangan sekali-kali kita merasa berkurang. Saudara-saudara, kalau saya hitung-hitung aturan yang ada pada kita itu, hadis Kutubus Sittah itu ada 28.000. Sudah itu Musnad Ahmad itu ada 22.000. Jadi dari dua kitab itu aja, Kutubus Sittah dengan Musnad Ahmad itu sudah 50.000 aturan kita. Ditambah ayat Al-Quran 6.000. Jadi kalau ditambah yang lain lagi, yakni istihad ulama tentang hal-hal yang baru, itu berarti cukup sekali. Amerika saja tidak punya undang-undang yang sebanyak itu. Maka kita katakan syamilah, mutakamilah. Saudara-saudara, itu semua kita laksanakan demi mencapai satu tujuan syariah yang disebut dengan maqasidus syariah, yakni untuk hifdzuddin, melihara agama, hifdzul akal, melihara akal, hifdzun nas, melihara jiwa, hifdzun nasl, memelihara keturunan, dan hifdzul mal,
memelihara harta. Saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam kesempatan khutbah ini saya sedikit menyinggung tentang wawasan berpolitik menurut perspektif syariat Islam. Dari saudara-saudara sekalian, beberapa hal yang antara lain 9 masalah tadi, kita mencoba sedikit menyinggung tentang bagaimana kita berpolitik. Saudara-saudara, para ahli banyak merumuskan tentang apa sesungguhnya politik itu. Politik ialah sikap, perilaku, pemikiran manusia yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur, dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam Al-Quran sering disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada awal kemerdekaan dulu, Bapak Ibu sekalian, ayat ini sering kali dibaca oleh para pejabat tinggi, oleh presiden, menteri-menteri, selalu disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sekarang seperti tidak pernah itu disebut, karena kita sekarang bicara digital ya. Lalu aplikasi ekonomi kreatif dan lain-lain. Tapi bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu jarang. Pada waktu itu saya sering mendengar, melihat situasi atau satu kesempatan tertentu sampai membaca ayat itu salah-salah, tapi orang baca terus itu. Yakin bahwa harapan kita ialah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sering itu orang baca salah, baldatun, keliru baldatun thayyibun misalnya. Tapi ya enggak apa-apalah. Tapi intinya orang ada perhatian ke sana. Nah, sekarang kita kan selalu bicara digital, bicara ekonomi kreatif, tapi tentang bagaimana tentang negara ini jarang sekali kita dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Yang namanya Bung Karno itu sering banget membaca ayat ya, inna wala yughairu ma biqaumin, kata yughairu ma bi anfusihim itu sering dibaca. Artinya bahwa kita harus kerja keras untuk itu. Saudara-saudara, pemikiran politik yang demikian wajib dimiliki oleh umat Islam Indonesia agar tanah air kita ini yang indah permai, kata orang ya. Orang dulu mengatakan ratna mutu manikam, sepotong surga, qit'atun minal jannah, sepotong surga di Hadistiwa. Dan selanjutnya sekarang sudah seperti dilupakan, karena generasi milenial, generasi Z tidak lagi itu bangga dengan tanah airnya. Katanya tanah airnya sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan ada yang berpendapat garam kita pun sekarang sudah tidak asin lagi. Jadi terpaksa garam harus mengimpor, Masya Allah ya. Sementara bangsa asing yang kita kenal, bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, Inggris, juga Arab, sangat memahami itu, sehingga berusaha untuk menguasai Indonesia yang tercinta ini. Saudara-saudara, tapi kita sendiri sering tidak memahami masalah-masalah itu. Oleh karena itulah, maka para generasi milenial, generasi Z ini hendaknya selalu mengingat tentang hebatnya Indonesia itu. Maka secara politik, umat muslim mayoritas ini tidak boleh tinggal diam. Wajib memikirkan itu semua. Harus mampu menguasai pemerintahan, yang tentu berusaha keras untuk ikut serta bersama-sama mengelola negeri ini secara adil, makmur, lebih sejahtera dan berkemajuan. Selalu mengedepankan kejujuran, karena kejujuran itu merupakan satu kebajikan, satu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita semua sering hafal hadisnya itu, yakni bahwa asidku yajuru ilal bir wal biru yajulu ilal jannah, bahwa
kejujuran itu menuju kepada kebajikan, dan kebajikan itu adalah jalan menuju ke surga. Umat muslim sudah saatnya sekolah politik lagi, belajar politik, diskusi politik, dan berpolitik. Seperti pada awal kemerdekaan dulu, kita umat muslim pada awal kemerdekaan itu hebat sekali, pernah bersatu padu dalam satu partai yang namanya Masyumi. Itu adalah dalam sejarah satu kebanggaan kita yang ternyata sekarang sulit untuk diwujudkan kembali. Oleh karena itu maka kita semua hendaknya kembali ke sana. Tapi isu-isu yang dilontarkan itu selalu saja menyudutkan kita. Misalnya orang mengatakan kalau di masjid tidak boleh bicara politik. Itu sesungguhnya gerakan politik. Karena Indonesia punya 1 juta masjid. Kalau itu semua bicara politik dengan nada yang bagus, ya, nada yang mengarahkan, saya kira luar biasa. Tapi kita sudah dipojokkan dulu. Jangan bicara politik di masjid. Sementara orang di gereja itu Masya Allah, kalau ada jamaah gereja yang masuk anggota DPR sangat disanjung-sanjung, dibantu. Tapi kita ini kalau ada yang aktif di politik lalu dikatakan itu sudah tidak benar lagi katanya. Padahal kita wajib. Lalu kalau ditanya dalilnya apa bahwa aktif politik itu adalah wajib, itu dalilnya sederhana saja, yakni maslahah mursalah. Karena saya ini orang hukum, jadi selalu tanya dalilnya. Kalau menentukan itu hukumnya apa, harus ada dalilnya. Jadi kalau menurut saya berpolitik itu termasuk maslahah mursalah. Artinya sesuatu yang apabila kita laksanakan akan mendapatkan kebaikan. Saudara-saudara, saya kira kita semua tahu bahwa sistem negara yang demokrasi, aspirasi pemikiran pendapat politik itu tentu disalurkan lewat partai politik. Oleh karena itu lalu partai politik juga menjadi satu yang wajib, dan kita usahakan agar partai politik muslim itu kuat dan bisa kita arahkan bersama. Lalu bagaimana kalau tidak bisa kita arahkan? Ya jawaban kita ya bikin partai baru lah gitu ya. Sebab saudara-saudara, partai politik itu tentu menjadi penting dalam dunia atau negara demokrasi. Saudaraku yang saya sayangi, tahun ini ternyata sudah termasuk tahun politik. yakni tahun untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres. Secara syar'i, Al-Quran dan Al-Hadis telah mengarahkan sesungguhnya siapakah yang tepat menjadi pemimpin kita, menjadi presiden wakil presiden. Itu dalam surah Ali Imran ayat 28 itu dinyatakan la yattakhidul mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Orang mukmin jangan mengambil orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin yang harus kita pilih. Kemudian surah Al-Maidah ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa lahwa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil mereka yang menjadikan agama sebagai hinaan dan permainan. Ini saya kira sering kita dengar ya. Kalau diajak salat, jawabnya ya udah salat. Kalau diajak Jum'ah, sudah saya titip aja lah kalian yang berangkat. Itu berarti kan menghinakan agama ini. Menurut hadis sudah jelas pemimpin harus memiliki karakter kenabian, prophetic, seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dengan penjabaran hadis lain, misalnya ada tambahan harus berlaku adil, mempunyai keberanian, kesungguhan, dan lain-lainnya. Ada yang mengembangkan bahwa politik identitas itu kuno, murahan, primitif, dan lain-lainnya.
Padahal negara maju seperti Jerman itu negara yang modern, yang tekniknya sangat tinggi, teknokrat, masih mengikuti politik identitas itu. Jerman ini yang maju. Bahkan ada peraturan pajak untuk agama. Kalau di sini malah sebaliknya, zakat untuk pembangunan. Jadi kebalikan, Masya Allah. Tapi mungkin petinggi kita tidak sadar, tidak berpikir secara dalam. Orang itu pajak untuk agama, kita zakat kok malah untuk pembangunan dengan berbagai dalih. Itu pun tentu permainan politik. Jadi lagi-lagi kita harus belajar lagi, berdiskusi, selalu mengikuti seminar dan lainnya tentang politik itu. Maka karena kebetulan Indonesia ini sudah punya identitas sebagai negara mayoritas Muslim, itu saya kira dunia mengakui itu. Tapi seolah-olah itu dihilangkan, tidak perlulah identitas itu. Masya Allah. Akibatnya apa? Mayoritas Muslim, negara yang agamis, akan dilibas begitu saja dengan adanya politik non identitas. Tentu itu kita tolaklah. Saudaraku yang saya hormati, calon presiden dan wakil presiden sudah seliweran ya. Alhamdulillah bahwa kesemuanya kayaknya muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Kalau itu yang terjadi, tentu kita membuat kalkulasi. Di antara calon-calon itu mana yang paling dekat dengan karakter yang dikehendaki oleh syariat Islam, yang dekat dengan Islam. Kalau perlu mengadakan pendekatan, ya tidak lain, harus dengan perspektif Islam, tidak boleh yang lain. Insya Allah masa depan bangsa Muslim Indonesia itu akan lebih sejahtera sebagai bangsa yang mayoritas Muslim yang berkemajuan. Ingat bahwa negara Islam yang dikuasai kelompok lain mengalami bahaya besar. Seperti saudara kita yang di Aljazair itu selalu diobok-obok terus. Tunis yang mayoritas Muslim selalu dikuasai oleh mereka, dan beberapa negara yang lain, termasuk misalnya Libya, bagaimana tahu-tahu dihancurkan begitu rupa, Syria, dan sekarang perpecahan tidak henti-hentinya selalu terjadi. Saudara-saudara sekalian, kita bangsa Indonesia dengan pemikiran politik, dengan berupacara agar mayoritas tetap menjadi mayoritas. Yang selama ini mayoritas diganggu terus agar menjadi minoritas. Masya Allah. Ada yang berpendapat bahwa kita bangsa Islam itu akan digiring ke suatu padang, di mana di sana terjadi yang namanya killing station, di mana orang Islam itu sudah diadakan di sono, dikumpulkan di sana, setiap saat tinggal ditembak aja. Tembak karena radikal, tembak karena apa, tembak. Jadi namanya green killing namanya. Jadi kita ini disebabkan satu tempat, setiap saat ada dicari kesalahan, ada tembak langsung, dan akhirnya yang mayoritas menjadi minoritas. Saya kira ini semua harus jadi pemikiran kita semua, termasuk ini yang utama para generasi milenial, generasi Z, harus mulai berpikir jauh ke depan, mempersatukan umat Muslim ini. Saudara-saudara, memang secara politis kita selalu dituduh sebagai pemecah belah, padahal kita mempersatukan kita, tapi dianggap memecah belah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua tetap berpegang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bila presiden dan wakilnya dapat terpilih sebagai seorang pejuang Muslim yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengutamakan keadilan, maka diharapkan
dapat menentukan segala pembantunya, stakeholdernya. Pembantu adalah tokoh-tokoh yang Islami yang selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan menuju al-falah yang kita harapkan bersama-sama. Sebagai kebajikan yang dapat dicapai mengharuskan kita semua bekerja keras, penuh kesungguhan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu politik yang unggul, kekuatan politik yang memadai didukung dengan ekonomi, kekuatan ekonomi kita sebagai alat penggerak ke semua arah pergerakan. Saya yakin bahwa Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta ini mempunyai peranan yang besar untuk menggapai cita-cita dan harapan kita semua itu. Semoga Allah meridhai niat dan usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqa haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala wa ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin muslimat baik yang sudah meninggal maupun masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat wa ya rafi'ad darajat Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.